Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Bunda harap kalian baik-baik saja. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, hari ini kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Baiklah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal dan mengetahui bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik. Nah, di sini Bunda akan mengingatkan beberapa rumus untuk membuat pertanyaan mengenai 5W1H. Masih ingat nggak? 5W1H, yang pertama what, apa? Yang kedua wo, siapa? Yang ketiga where, di mana? Yang keempat when, kapan? Yang kelima why, mengapa? Dan yang keenam bagaimana. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai burung cendrawasih, silahkan kalian baca. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Yuk kita belajar lebih banyak mengenai hewan.
Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Nah, di sini ada 3 macam kupu-kupu. Wah, warnanya bagus-bagus sekali ya. Di sini ada kupu-kupu sayap burung peri, kupu-kupu raja, dan kupu-kupu tragon. Nah, di sini Bunda sering menemukan kupu-kupu tragon. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu, warnanya yang indah, sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk hidup lainnya. Tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Yuk kita cari tahu manfaat kupu-kupu. Nah, yang pertama, apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Akibatnya adalah jika kupu-kupu punah, maka kelestarian tanaman juga terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Kemudian yang selanjutnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Nah, kita harus melindunginya. Untuk itu, kupu-kupu dapat dilakukan dengan cara menjaga kelestariannya dengan cara tidak memanfaatkannya kupu-kupu sebagai barang hiasan. Yang terakhir, di mana kupu-kupu hidup? Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah, atau di daerah yang banyak terdapat tanaman bunga. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran 2. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan? Dayu mempunyai hewan peliharaan dan si mungil. Ayo kita baca cerita Dayu dan si mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu, ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang, Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing.
Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus setiap hari. Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tidak bersama Dayu. Ibu memberi Dayu untuk memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Di sini ada kolom mengenai hak dan kewajiban dalam memelihara hewan. Bermain dengan hewan peliharaan adalah salah satu hak. Memberi makan dan minum hewan peliharaan adalah kewajiban. Yang kedua, mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan adalah hak. Sedangkan memberi atau memandikan binatang peliharaan adalah kewajiban. Yang terakhir, hilang dari rasa kesepian adalah salah satu hak. Kemudian memberi kandang yang baik dan membersihkan kandang adalah kewajiban. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai kolase. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mozaik. Apa sih itu mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalnya biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Yuk, sekarang kita berkreasi membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai kolase. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mozaik. Apa sih itu mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalnya biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Yuk, sekarang kita berkreasi membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat mozaik yang pertama, biji-bijian, misalnya biji kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacangan lainnya yang berukuran hampir sama. Kemudian sediakan kertas A4 dan juga lem. Alat yang harus digunakannya apa? Pinset, pensil, dan kuas. Silakan kalian baca mengenai langkah-langkah pembuatan mozaik.
Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.